Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di dalam acara pertanyaan kita saat ini terangkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Demikian firman-Nya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar lada dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya dan kembali lah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu misteri hidup. Bicara misteri, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat kehidupan dari Yusuf. Kalau dikatakan misteri, yang pasti kita tidak bisa tebak situasi kondisinya. Terkadang kita berpikir A yang akan terjadi, tetapi B. Ada istilah di dalam bahasa Batak, falsafah orang Batak, niripu pergadongan ape parhunikan. Inilah misteri kehidupan. Kalau kita melihat jalan hidup Yusuf, tidaklah semulus apa yang dia pikirkan dan apa yang ia telah tebak. Mengapa? Karena ia mendapatkan mimpi yang begitu indah dari Allah, di mana dalam mimpi itu Yusuf akan dibawa kepada puncak kejayaan, saudara-saudara. Tetapi kenyataan yang dihadapinya jauh dari apa yang ada dalam benaknya. Jauh dari kenyataan. Apakah ini salah, saudara-saudara? Apa yang salah dengan mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf? Apakah Allah keliru menaruh mimpi itu? Namun ada beberapa hal, saudara-saudara, yang selalu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pahami. Itulah misteri yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita. Pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa saudara-saudaranya membenci Yusuf? Ini di luar nalar dari Yusuf, saudara-saudara. Mana mungkin saudara sesama yang kandung membencinya
bahkan berniat membunuhnya. Tetapi itulah yang terjadi, itulah kenyataan. Dan pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, perseteruan dalam keluarga masih saja terjadi. Lihat saja konflik antara saudara dalam keluarga yang menghiasi berbagai media, ada dikarenakan harta gono gini, harta warisan, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah tidak menghendaki perpecahan dalam keluarga. Kita harus lebih tekun berdoa bagi keluarga kita. Sebab kalau tidak, setan akan mudah menyusup dan memecah belah keluarga-keluarga orang benar. Karena itu adalah keinginan dari iblis. Ini yang perlu kita ingat, saudara-saudara, yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah izinkan persoalan hebat melanda hidup Yusuf? Kalau itu ditanyakan oleh Yusuf kepada Allah, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Tetapi Yusuf tidak berkeluh kesah dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang dia alami. Kalau kita mencari tentang kehidupan Yusuf, tidak tercatat adanya keluhan dan protes dari bibirnya kepada Tuhan. Bukankah dia merupakan contoh yang baik, saudara-saudara? Karena ada banyak orang yang gampang berkeluh kesah. Tapi Yusuf orangnya berbeda. Apabila kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini, itu tandanya, ingatlah saudara-saudara, Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Bagaimana bisa kita mengetahuinya? Sebab Allah tidak pernah, saudara-saudara, merancangkan perkara-perkara kecelakaan kepada anak-anaknya. Bahkan Ia memberikan rancangan masa depan yang penuh gemilang atau penuh harapan. Itu sangat jelas, saudara-saudara, tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan malapetaka, tetapi rancangan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya. Ketiga, saudara-saudara, benarkah hal ini berada dalam kehendak Allah? Situasi yang terjadi, yang dialami oleh Yusuf. Kalau ada orang yang mengira bahwa orang yang masuk dalam penderitaan, persoalan, pergumulan hidup adalah orang itu pasti telah melakukan kesalahan atau dosa, itu adalah salah besar. Karena tidak selamanya dosa tidak selamanya persoalan dikarenakan dosa. Bisa kita ingat ketika ada seorang anak yang buta dari lahir. Itu dipermasalahkan oleh murid-murid Yesus. Siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya? Tapi Yesus berkata, bukan anaknya, bukan orang tuanya, tetapi melalui situasi ini, agar Tuhan dipermuliakan. Memang dosa dapat membawa kita pada masalah besar. Namun ingat, orang yang melakukan kebenaran pun tidak dinyatakan bebas atau lepas dari persoalan. Yusuf adalah contoh. Dia berada dalam kehendak Allah ketika ia dimasukkan ke dalam sumur dan dijual kepada orang Ismail, difitnah, dipenjarakan. Tetapi itulah langkah awal, saudara-saudara, yang akan membawa Yusuf kepada kemuliaan, menjawab doanya dan menjawab mimpinya. Banyak orang Kristen yang gagal pada langkah awal, saudara-saudara, menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Mereka begitu mudah menyerah. Kalau saja mereka bertahan sambil memegang teguh janji Allah, maka janji Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan tepat pada waktunya. Demikianlah juga
Kita yang berkumpul, saudara-saudara, kita yang mendengarkan firman ini, jangan pernah gampang menyerah. Bagaimanapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah mengkhianati kepercayaan Tuhan. Jangan pernah bertindak konyol sehingga kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak peduli akan kebenaran Tuhan. Hidup ini memang misteri, saudara-saudara. Tapi ingatlah, rancangan Tuhan bagi kita orang percaya adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah Engkau izinkan berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami memahami kehidupan, di mana hidup ini penuh misteri. Namun rancangan-Mu Tuhan bagi setiap orang percaya adalah rancangan sukacita yang penuh harapan. Olehnya, melalui kebenaran firman ini kami diajak untuk tidak pernah bertindak konyol. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, biarlah melalui kebenaran firman ini setiap keluarga-keluarga yang dilanda oleh prahara kehidupan, yang mana rumah tangganya mulai retak dikarenakan harta, Tuhan Yesus, Engkau yang selalu berkarya buat anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dan bagi setiap orang yang lemah, mari Engkau kuatkan. Setiap orang yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Setiap orang yang berhadapan dengan persoalan, permasalahan hidup, mari Engkau berikan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan Yesus. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.